Saudara, Basarnas mulai mengirimkan sejumlah bantuan dengan melintasi sejumlah lokasi yang sulit terjangkau pasca gempa di NTT. Dalam perjalanannya, anggota Basarnas harus melewati rute-rute yang sulit dilalui karena tertutup beberapa batu-batu besar. Dalam misi pengiriman bantuan ini, Basarnas membawa beras, makanan siap saji, air minum, selimut, dan obat-obatan. Sementara tenda penampungan untuk tempat istirahat darurat juga disiapkan. Pihak berwenang menyebutkan bahwa pemulihan aliran listrik dan jaringan komunikasi serta penyaluran bantuan ke desa-desa terpencil yang terisolasi akibat tanah longsor masih menjadi tantangan terbesar. Dalam rekaman visual drone memperlihatkan kerusakan parah pada jalan dan infrastruktur setelah gempa bermagnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Beberapa jalan utama retak dan rumah-rumah juga hancur. Pasca gempa, pemerintah setempat mengeluarkan imbauan agar warga di pesisir mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, meski kemudian mencabut peringatan setelah Badan Meteorologi menyatakan tidak menunjukkan adanya perubahan permukaan laut yang signifikan. BMKG menyatakan setelah gempa utama, ada beberapa kali gempa susulan yang terjadi hingga Sabtu sore. Tinggi airnya 1,5 meter. 1,5 meter sini? 1,5 meter. Lalu bagaimana kondisi wilayah Nagekeo pasca gempa bermagnitudo 7,7 di sana? Kita tanyakan langsung kepada warga Nagekeo sekaligus korban terdampak gempa yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ada Bung Jack Mapa. Selamat malam Bung Jack. Selamat malam Pak Randi. Baik, Bung Jack, bisa diceritakan bagaimana dampak gempa yang dirasakan masyarakat di sana, termasuk Anda juga di sana? Siapa? Di tanggal 15 Agustus pagi kalau waktu Indonesia Tengah terjadi di pukul 5.58 menit. Saat itu saya salah satu korban terdampak bencana gempa bumi, masih nyenyak, masih tertidur, belum bangun. Saya dikagetkan dengan guncangan gempa yang begitu hebat yang saya belum pernah alami itu. Nah, di saat guncangan itu di dalam rumah saya bersama istri dan satu anak bungsu saya, sambil berteriak, putra saya minta tolong, saya keluar. Lalu karena rumah saya itu berdampingan dengan salah satu gudang pengeringan padi atau vertical dryer yang begitu tinggi, kurang lebih 12 meter, kami harus berlari keluar rumah. Dan memang saking hebatnya gempa, itu sampai kita juga cari pintu keluar itu kebingungan kita. Beberapa detik baru bisa dapat pintu keluar. Nah, setelah kita keluar di luar, gempa masih terus mengguncang sangat hebat yang sekali lagi belum pernah saya alami seumur hidup saya. Nah, ketika di luar beberapa menit kemudian, gempa itu sedikit kurang dan berhenti sejenak. Saya ambil HP sambil melihat jam. Itu di 6:06. Jadi menurut saya guncangan gempa itu tuh berlangsung selama 8 menit. Sejak dari pukul 5.58 sampai 6 menit. Dan disusul dengan gempa bumi susulannya. Pada saat itu juga Pak Randi, saya mau ceritakan bahwa ketika keluar beberapa menit kemudian dari BMKG rilis bahwa berpotensi tsunami. Dan saat itu juga tanpa pikir panjang, saya beserta istri dan anak saya, kita hanya ambil mobil untuk harus menghindari dataran karena di Nagekeo ini, wilayah ibu kota Nagekeo, Kabupaten Nagekeo Mbai, itu dengan dataran begitu luas sampai di bibir pantai kurang lebih 7-8 kilo. Nah, ketika kita keluar rumah, itu warga. Ya, warga juga sudah berlarian dengan tangis histeris. Ada yang berjalan kaki, ada yang lari, ada yang mobil dan juga motor itu berdesakan di jalan raya menuju ke tempat atau dataran yang paling tinggi, Pak Randi, pada saat itu. Kami turut prihatin dengan apa yang Anda alami dan keluarga alami juga. Dan saat ini
Bung Jack berada di pengungsian atau masih berada di rumah? Bagaimana kondisi rumah Bung Jack saat ini? Kalau kondisi rumah kita mengalami keretakan ringan, memang di wilayah saya di desa Air Ramo itu beberapa rumah warga ada yang rusak berat dan rusak hancur, ringan, dan kita juga ya ada yang juga hancur secara total 100%. Dan kita juga sampai dengan saat ini masih berada di kamp pengungsi yang kita inisiatif sendiri. Nah, kamp pengungsi itu. Ya, bantuan apa yang paling dibutuhkan para pengungsi jika Anda amati di sana, Bung Jack? Iya, untuk bantuan saat ini, saya boleh ceritakan beberapa titik atau kamp-kamp pengungsi yang inisiatif oleh warga, termasuk saya salah satunya, yang juga yang sampai dengan malam kedua pada malam hari ini, sudah hampir 2 kali 24 jam, masih terlalu banyak kebutuhan para pengungsi, karena mereka memilih di dataran tinggi atau bukit-bukit sekitar dataran ibu kota ini, yang itu tempatnya tidak layak buat pengungsi berteduh atau bermalam. Dan itu masih sangat dibutuhkan seperti tenda-tenda, selimut, lalu makanan dan juga susu bagi bayi atau balita. Seperti itu Pak Randi. Baik, ini menjadi informasi juga untuk otoritas yang berwenang untuk menyampaikan bantuan bahwa tadi banyak sekali kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi yang harus segera disampaikan karena dengan kondisi darurat sangat sekali membutuhkan bantuan di sana. Terima kasih informasinya. Sekali lagi kami turut prihatin dan semoga semuanya baik-baik saja di sana, segera pulih di Kota Nagekeo. Terima kasih sekali lagi Bung Jack Mapa, warga Nagekeo sekaligus korban terdampak gempa yang berada di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Saudara, setelah jeda, Badan Geologi Kementerian SDM sebut ada potensi likuifaksi pasca gempa NTT. Kami akan bahas hal ini saat lagi di Sapa Indonesia Malam.